Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan informasi mengenai perkembangan terbaru nasib dan pengangkatan tenaga honorer di tahun 2024 ini, yaitu tenggat honorer menjadi P3K molor 2025 bukan kabar mengejutkan. Simak penjelasan ini dengan cermat. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru mengenai rekrutmen CASN dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN tahun 2024. Sekarang mari kita simak dan cermati penjelasan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Ketua Umum Persatuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau P3K RI Teten Nur Jamil menyampaikan kabar terbaru terkait nasib para honorer yang ingin segera diangkat menjadi P3K. Teten Nur Jamil mengabarkan bahwa tenggat waktu penuntasan pengangkatan honorer menjadi P3K paling lambat 2025. Honorer termasuk tenaga kependidikan atau tendik, tenaga kesehatan atau nakes, dan tenaga teknis lainnya segera diselesaikan pemerintah untuk diangkat ASN P3K tahun 2024 dan paling lambat tahun 2025, kata Teten Nur Jamil kepada jpnn.com pada hari Selasa. Dia mendapatkan kabar terbaru itu dari hasil beraudiensi dengan anggota Komisi 2 DPR RI Mardani Alisera dan pejabat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB pada 5 Juli 2024. Kabar yang disampaikan Teten tersebut sejatinya tidaklah mengejutkan. Alasannya, hingga pekan kedua Juli, Panselnas CASN belum juga menetapkan jadwal pendaftaran P3K 2024 dan CPNS 2024. Sebelumnya, pemerintah pernah memunculkan wacana seleksi CPNS 2024 dan P3K 2024 dilakukan 3 gelombang dalam rangka menyelesaikan masalah honorer agar bisa tuntas Desember tahun ini. Nyatanya, yang baru terlaksana hanya seleksi CPNS jalur sekolah kedinasan yang tidak ada kaitannya dengan nasib honorer. Minimnya jumlah formasi yang diusulkan Pemda yang di beberapa daerah tidak sebanding dengan jumlah honorer, mempertebal keraguan publik. Penuntasan masalah honorer bisa kelar pada akhir 2024. Kaburnya konsep P3K part-time agar seluruh non-ASN bisa berubah status menjadi ASN tahun ini juga memperlihatkan bahwa pemerintah maju mundur mengatasi masalah honorer ini. Mengacu ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, penerbitan PP Manajemen ASN seharusnya paling telat akhir April 2024. Nyatanya sampai sekarang belum juga diterbitkan.
Padahal PP manajemen ASN salah satu substansinya ialah penataan non-ASN. Pemerintah ternyata tidak sanggup memenuhi amanat Undang-Undang ASN. Pelanggaran bertambah lagi jika info yang disampaikan Teten terbukti bahwa pemerintah mengubah tenggat waktu penuntasan honorer hingga 2025. Pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN menyatakan pegawai non-ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024 dan sejak undang-undang ini mulai berlaku, instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya selain pegawai ASN. Wajar jika sudah ada beberapa Pemda yang pesimistis masalah honorer bisa tuntas akhir Desember 2024. Pasalnya, pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur yang malah menargetkan persoalan honorer bisa dituntaskan bertahap hingga 2027. Tahun ini ada sekitar 594 rekrutmen P3K dan CPNS, sehingga tahun ini sisa sekitar 3.400-an honorer. Kami targetkan bisa diselesaikan bertahap hingga 2027 nanti, kata PJ Bupati Tulungagung Heru Suseno pada hari Selasa, tanggal 25 Juni. Dikutip dari Antara. Bupati Kota Waringin Timur atau Kotim, Kalimantan Tengah, Halikin Nur juga sudah pusing memikirkan masalah kekurangan jumlah guru di beberapa sekolah di daerah. Dia memperbolehkan Dinas Pendidikan atau Disdik Kotim mengangkat guru berstatus tenaga kontrak jika diperlukan dalam rangka pemerataan tenaga pendidik di wilayah tersebut. Kalau memang dibutuhkan, angkat saja tenaga honorer itu sebagai tenaga kontrak. Walaupun pusat melarang, tapi kalau memang dibutuhkan, angkat saja, kata Halikin Nur di Sambit, Kamis 27 Juni, dikutip dari Antara. Dinas Pendidikan atau Disdik Kabupaten Jayapura, Papua juga berani melakukan terobosan. Disdik Kabupaten Jayapura berani mengangkat tenaga pendidik berstatus kontrak yang dianggap sebagai solusi mengatasi kekurangan guru di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Pelaksana tugas atau PLT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura, Ted Y. Mokai, mengatakan sebanyak 362 tenaga pendidik telah menandatangani kontrak taharu guru tahun ini. Mereka dikontrak dengan menggunakan anggaran otonomi khusus atau OTSUS untuk mengejar anak-anak Papua di daerah pedalaman atau 3T, katanya di Sentani Minggu 7 Juli 2024. Begitupun pemerintah Kota Palembang, Sumatera Selatan yang tahun ini menyediakan 662 kursi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K untuk tenaga pendidik. Sekretaris Daerah atau Sekda Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan tahap awal di 2024 ini Pemkot mengalokasikan kuota sebanyak 662 kursi untuk P3K khusus tenaga pendidik. Sementara saat ini ada sekitar 1.000 lebih tenaga pendidik yang terdata di Dinas Pendidikan Kota Palembang
baik di jenjang sekolah dasar atau SD maupun sekolah menengah pertama atau SMP. Dari 662 tersebut, misalnya akan dilanjutkan pada penerimaan P3K pada periode berikutnya, akan kami tuntaskan segera untuk sisa honorer tenaga pendidik yang belum terjaring P3K tahun 2024, katanya di Palembang pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024. Sementara itu, Dewan Pendidikan Kota Palembang sekaligus Ketua PGRI Provinsi Sumatera Selatan Ahmad Zulianto mengaku pihaknya telah menerima laporan tenaga pendidik yang ada di Kota Palembang mengenai pengangkatannya menjadi P3K. Sesuai pernyataan Pak Sekda, tahap awal ada 662 kuota untuk P3K tenaga pendidik tahun 2024, kata beliau. Frasa tahap awal juga mengindikasikan bahwa masih ada tahap-tahap berikutnya, yaitu pengangkatan honorer menjadi P3K setelah 2024. Nah, itu tadi informasi yang dapat kami sampaikan, informasi terbaru yang datang dari Menpan RB dan BKN terkait perkembangan terbaru dalam pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN tahun 2024. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.